Saya mendapati seringkali suara Tuhan yang datang dalam hidup kita jadi terhenti hanya menjadi suatu wacana atau informasi dalam pikiran kita belaka. Tidak terbangun menjadi suatu kehidupan iman yang mempengaruhi atau mengubah kehidupan sehari-hari kita. Padahal setiap firman yang datang dalam hidup kita harus kita responi secara sedemikian rupa hingga terbangun menjadi suatu takaran iman yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, saat janji Tuhan datang dalam hidup kita melalui ayat firman yang tercatat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka harusnya kita mempergunakan janji Tuhan tersebut untuk membangun takaran iman dalam kehidupan kita. Perkatakanlah firman tersebut. Imajinasikan penggenapan janji tersebut sudah tergenapi dalam hidup kita. Berdoalah dalam bahasa roh secara meluap-luap. Ketika ada impresi yang Roh Kudus berikan, deklarasikan hal tersebut hingga batin kita jadi meluap-luap. Ketika dinamika dan intensitas rohani dalam batin kita tersebut terus bertumbuh semakin terbangun, seharusnya kita akan menerima datangnya ada arahan atau instruksi yang berasal dari Roh Kudus. Dan kewajiban kitalah untuk mentaatinya. Perhatikan catatan dalam ayat-ayat berikut. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Lalu dalam Yakobus 1 ayat 22-25 Alkitab mencatat, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-26, Alkitab mencatat, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Inilah saatnya untuk kita menjadikan suara Tuhan yang datang dalam hidup kita menjadi material atau bahan baku untuk membangun dasar keyakinan atau takaran iman dalam hidup kita. Bukan sekedar menjadi suatu wacana atau informasi mental belaka, tapi betul-betul mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang yang hidup dalam takaran iman akan selalu memanifestasikan apa yang ia yakini tersebut dalam interaksi dan aktivitas hidup sehari-hari. Dengan suara Tuhan tentang Yeremia 29 ayat yang ke-11 terbangun menjadi suatu takaran iman, maka menjadi semakin tidak wajarlah untuk seseorang menjadi khawatir akan hidupnya. Teruslah membangun takaran iman dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Yakini selalu bahwa terlepas dari apapun peristiwa buruk yang sedang terjadi di sekeliling hidup kita, Bapa tetap merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera dengan masa depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan. Maka saya percaya ucapan syukur juga akan selalu mengalir keluar
dari mulut kita. Amin.